Oh ya gini loh Mbak, saya kan seorang Muslim nih, dan saya itu sunat, khitan. Gimana kalau dalam ajaran agama Injil, Kristen, Protestan itu diwajibkan sunat atau enggak? Wajib, wajib Wajib. sunat. Iya. Tapi mohon maaf nih, boleh nanya kan karena kamu tadi eh langsung mengatakan di agama saya itu wajib sunat ya, saya sunat. Nah, boleh tahu nggak dalilnya di dalam kitab saudara kalian diperintahkan sunat secara eksplisit? Kalau dalilnya mungkin saya tidak tahu di mana dalilnya apa. Cuman itu memang ada dalam Al-Quran kan. Kalau seluruh umat Muslim itu wajib sunat. Ah, udah wajib sunat dan saya minta tolong bisa tunjukkan nggak dalilnya di dalam kitab saudara bahwa kalian diperintahkan sunat secara eksplisit ya. Dalam Al-Quran Secara apakah eksplisit artinya secara terus apa terang berderang. terang berderang? Boleh Mbak ya. Ya, tertulis seperti ini. Sunatlah dirimu, sunatlah kulit khatanmu. Ya, secara eksplisit seperti itu gitu loh. Kalau Bukan dalam ngambang Al-Quran, ya, bukan ngambang. boleh, boleh, boleh. Itu Mm-mm. sebentar. Boleh saya searching sebentar? Iya, silakan silakan. Oke. Malam Kak Oci. Wow, Mikana langsung dong. Armando, terima kasih. Selamat malam, Mbak. Malam juga Nana. Terima kasih. Sultan, Locili Basirlo. Selamat malam, Nia Darniati. Shalom Binyo. Ya, macam mana Bang? Sudah Oke dapat Mbak, belum? sudah dapat kita Mbak. Ini dalam surat Ya, Al-Baqarah ayat 123 sampai 125 yang bunyinya. Khitanan adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan pada kaum pria. Perintah ini ditemukan dalam Al-Qur'an tepatnya dalam surah Al-Baqarah. tadi surat apa Bang? Surat Al-Baqarah ayat 123 sampai 125. Boleh dicek aja ya. Ya, silakan Surat baca dan ayatnya Bang. surat An-Nahl dan ayat 123. Langsung bacakan saja lah Bang. Kenapa? Hadisnya. Yang tadi Abang di situ, yang Abang bacakan itu Al-Baqarah 123 ya? Iya, 123 sampai 125. Ya cobalah bacakan Bang. Ada nggak secara eksplisit di situ diperintahkan sunat Bang? Kejap. Ini maaf. Handphone saya yang satu lagi ini loadingnya agak lama. Maklum jaringan. Saya. Suruh pakai baju dong Mikana tamunya katanya. Dia pakai kaos. Aku pakai singlet loh. Kalau untuk laki-laki ini kan tidak haram. Haramnya laki-laki kan di Muslim cuma dari pusat sampai ke lutut. Ya maaf. Bentar Mbak. Mbak. Jaringan Pak Bintang. Ya silakan Bang. Bentar ya Mbak. Sebentar. Lama sekali Bang. Tunggu bentar Mbak. Udah lama sekali Mas. Tinggal di jaringan masih melola dia. Bentar-bentar. Loh, emang di handphonemu nggak ada, di situ kan ada, Maklum artinya ini kamu kan. kan memakai dua dua handphone, dua Iya Android benar. gitu kan? Benar benar. Ya, Benar. di dalam Androidmu nggak di download Al-Quran Mas? Kalau yang dipakai ini download tapi ini enggak. Sorry maaf. Ya kan aku aja download loh Mas. Saya baca-baca juga loh Mas. Berapa lama kita menunggunya Mas? Berapa lama lagi? Tunggu sebentar.
Lama sekali si Mas ini loh. Aduh, tolong carikan. Aku nggak tolong sama temanku bentar biar dia cari. Ini temanku lagi mencari. Aku nggak tahu dia Sampai pakai ada apa kalian juga. dua di situ loh. Oh ya, di sini ada juga bilang surah Al-Luqman ayat 12 sampai 15 tentang khitan. Iya, dibacakan aja Mas dalilnya. Nah, kalau kita di dalam Alkitab jelas dalilnya di Kejadian 17. Nah, coba aku mendengar Alkitab Iya, gimana. sambil dibuka juga ya Mas ya. Iya, ya lagi dibuka, lagi dibuka. Kejadian 17. Coba. Oke. Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, gini loh, itu kan diwajibkan ya untuk Kristen, tapi kenapa para Kristen tuh banyak yang nggak sunat? Iya, oke. Ini tadi keturunan Abraham ya. Nah, kita memang sunat. Tapi sunat di dalam Alkitab itu ada dua. Sunat secara lahiriah dan sunat rohaniah, Bang. Nah, sunat lahiriah itu yaitu yang tertulis di Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Di mana di situ diperintahkan harus dikerat kulit khatannya. Itulah sunat lahiriah, itu wajib. Nah, ada lagi sunat rohaniah ya. Yaitu yang tercatat di Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit khatan hatimu. Nah, jadi jelas Bang. Ada sunat lahiriah, sunat rohaniah. Nah, sunat lahiriah itu tadi untuk siapa? Setelah saya baca, ya, yaitu inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan serta keturunanmu. Artinya sunat lahiriah itu hanya untuk bangsa Israel, Bang. Bukan untuk bangsa lain. Untuk bangsa Israel berarti kalau untuk Alkitab itu diturunkan ke bangsa Israel, bukan bangsa lain juga? Bentar. Sunat lahiriah itu kan termasuk di antara 613 hukum Taurat. Ya. Sebab hukum Taurat itu terdiri dari 613 hukum. Salah satu di antaranya adalah sunat lahiriah, yaitu menyunat kulit khatan, ya. Nah, itu sunat lahiriah dan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, Bang, bukan kepada bangsa lain. Nah, kalau dia bukan keturunan Abraham dari Ishak, yaitu bangsa Israel, kalau dia disunat, Bang, dia adalah budaknya orang Israel. Sebab yang disunat itu termasuk juga budak. Yang tertulis di Kejadian 17 ayat 25 sampai 27. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Nah, jadi kalau dia disunat, dia bukan keturunan dari orang Israel ya. Berarti dia adalah budaknya Israel. Nah, berarti kalau seperti itu yang tadi Mbak Mikana bilang itu wajib, berarti tidak diwajibkan dong untuk bangsa selain Israel. Iya, memang sunat lahiriah itu hanya untuk bangsa Israel, Bang. Dan itu juga untuk menantikan kedatangan Mesias. Kenapa? Bangsa Israel itu harus dikerat kulit khatannya, yaitu untuk membedakan yang najis dengan tahir. Sebab sebelum Abraham memperanakkan Ishak, dia kan disuruh sama istrinya Sarah untuk mendekati budaknya Hagar. Karena Abraham dan Sarah itu lama belum punya anak. Nah, namanya manusia nggak sabaran. Padahal kan Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar telah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham dan Sarah akan mempunyai anak yang menjadi
bangsa yang besar, menjadi ya ahli waris, anak perjanjian. Tapi karena manusia yang namanya tidak sabaran, sehingga dia menyuruh Abraham ini mendekati Hagar. Nah, datanglah Abraham, diikutinya pula apa yang disuruh oleh Sarah. Nah, ketika Abraham mendekati Hagar, ya mengandunglah budaknya ini ya. Padahal Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar tidak pernah memerintahkan, menyuruh agar Abraham mendekati Hagar. Itu dia mendekati itu hanya karena keinginan daging saja ya. Makanya Ismail itu adalah anak daging, bukan anak perjanjian. Nah, untuk itulah Abraham disuruh sunat karena dia tadi sudah najis. Sebab tahun depan dia akan memperanakkan Ishak. Itulah kenapa ya setelah Hagar melahirkan dan anaknya sudah mulai remaja ya, atau sudah umur di atas 10 tahun. Tunggu dulu. Jadi Ishak itu adalah anak tahir. Nah, sedangkan dia adalah anak perjanjian. Sebab dari Ishak, dari Abraham itu akan datang Mesias. Nah, sedangkan Ismail itu adalah anak daging, ya anak budak. Nah, untuk itulah Israel itu harus disunat, Bang. Karena apa? Mesias hanya datang ke bangsa Israel. Nah, jadi kalau ada orang yang ikutan sunat lahiriah, dia bukan bangsa Israel, artinya dia budaknya Israel sesuai dengan firman Tuhan di Kejadian 17. Nah, itulah perintah Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Besar secara eksplisit, Bang, tentang sunat lahiriah dan sunat rohaniah, yaitu di Kejadian 17 ayat 10 sampai 11 dan sampai 27, lalu di Ulangan 10 ayat 16 ya. Jadi jelas, Bang ya. Nah, kalau Abang gimana tadi? Belum dapat lagi? Enggak, ini saya masih belum puas dengan jawaban Mbak Mikana. Soalnya gini, Mbak Mikana tadi mengatakan kalau itu wajib, sementara terus jawaban Mbak Mikana lagi wajib untuk bangsa Israel. Nah, saya pertanyakan berarti Yesus itu hanya wajib untuk bangsa Israel, bukan bangsa lain. Oke, belum saya lanjut lagi. Nah, memang Mesias itu datangnya ke bangsa Israel, Bang. Sebab memang hukum Taurat hanya diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi setelah Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, Bang, Tuhan Yesus memerintahkan apa? Pergi beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi keselamatan itu memang datangnya dari bangsa Israel, Bang, yaitu Yohanes 4 ayat 22. Nah, setelah Tuhan Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat, keselamatan itu bukan lagi hanya untuk bangsa Israel, Bang, tapi untuk seluruh dunia. Makanya ada firman tercatat dalam Alkitab itu ya, masyurkanlah perbuatanku di antara bangsa-bangsa. Ceritakanlah perbuatanku yang ajaib dan dahsyat, supaya seluruh bangsa tahu, Bang, bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Besar, gitu. Yang tertulis di Yesaya 12. Ya benar. Berarti yang kita sebagai umat Muslim ini benar mengikuti adanya Yesus karena apa? Salah satu sunat diwajibkan. Sementara orang Kristen sekarang yang saya tahu itu kebanyakan tidak sunat dan tidak menjalankan perintah Yesus. Tadi kan saya sudah jelas ke Bang bahwa kita pun sunat, itu sunat rohani, yaitu sunat hati, Bang. Sementara sunat hati itu kamu tahu nggak? Kan Mbak Bikana bilang apa? Sunat lahiriah itu wajib. Kata-kata wajib berarti harus dikerjakan. Kan? Lahiriah dan rohaniah itu wajib. Mbak Mikana ngerti nggak kata-kata wajib itu apa? Iya, harus dilaksanakan. Nah, benar itu loh. Berarti kamu tadi nggak mendengar penjelasan saya. Aduh. Mbak Mikana tadi bilang lahiriah dengan rohaniah. Benar nggak sih? Iya, sunat lahiriah itu wajib bagi bangsa Israel, dan itu hanya untuk bangsa Israel. Nah, kalau dia bukan bangsa Israel, bukan keturunan Abraham dari Ishak, kalau dia disunat lahiriah, artinya dia adalah budaknya orang Israel. Ya, berarti sekarang tuh yang dilakukan oleh sebentar. Selamat malam, Nabi. Ini mukanya lain ini. Makin cakep aja nih dari hari ke hari. Rame banget, buset. Lalu ternyata rame juga di sini ya.
Oh, Iya, kalau Bang. Mbak Tina selalu rame dia. Lanjut, saya nyimak, seru banget. Iya, jadi si Abang ini, saya tanya mana sunat secara eksplisit diperintahkan di dalam kitab Abang dari tadi belum dapat tuh mana Bang? Kita Kalau dari kitab tadi kita nunggu. pasti Ya ada. mana Sekarang tunjukin dulu pertanyaan saudaraku. Saya bertanya kepada Mbak Mikana, ayo Mbak Kina jelaskan. Karena saya masih bingung nih Mbak Mikana ini sebenarnya mengikuti jalan Yesus Kristus atau ngikutin jalan yang mana? Sementara kewajiban yang dilakukan Yesus, yang diperintahkan Yesus, nggak dilakukan sampai sekarang. Tadi kan saya sudah jelaskan, Mas Yuda, bahwa sunat hati itu wajib kita lakukan. Itu perintah Tuhan Yesus. Semua perintah Tuhan Yesus itu harus kita... Sunat lahirnya gimana? Tadi Mbak Mikana mengatakan lahir dia itu wajib. Hati kan wajibnya. Tadi dengar baik Mas, makanya Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit kehatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, ini surat lahiriah ini hanya untuk bangsa Israel, Bang. Karena apa? Kan keturunannya Abraham. Lah, saya kan bangsa, kita kan bukan keturunan Abraham secara biologis. Yang nggak sunat lahiriah lah, Bang. Cuman ya Bang ini nggak ngerti-ngerti. Ya ada agak lain-lain pula ya Kristennya. Sementara Yesus, apakah Yesus itu hanya untuk bangsa Israel aja? Berarti bukan. Sunat lahir itu hanya kepada bangsa Israel ya kan. Tapi kalau sunat hati itu untuk semua bangsa, Bang. Sunat hati itu maksudnya kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Oke, itu hati. Tapi yang dibilang Mbak Mikana tadi wajib untuk lahir. Ya pertanyaan saya ini yang wajib lahir ini. Aduh, nggak ngerti-ngerti dia, sobat. Aduh. Bukan nggak ngerti, Mbak Mikana yang tidak bisa menjelaskannya secara detail. Gitu loh, Mbak. Setahu saya, ajaran agama Islam itu wajib sunat lahir ya. Agama Katolik juga itu wajib lahir. Kenapa Protestan tidak? Itu pertanyaan saya. Agama Katolik juga wajib lahir? Iya. Karena teman-teman saya Katolik rata-rata dia sunat. Hah? Coba Mbak itu tanya sama teman Katolik atau di Injil dia ya. Aku nggak tahu karena di temanku sendiri mengatakan seperti itu. Makanya saya bertanya di forum ini kamu ngomong nggak level ini karena jauh bener. Iya, kayaknya nggak ngerti, nggak nanggap. Coba jelaskan dulu, Nabi. Bukan masalah level Nabi 26. Tadi kan dia tadi nanya apa sih kenapa kita nggak sunat gitu. Iya. Kan di situ tadi kan wajib bahwa kita sunat lahiriah katanya. Dari tadi sudah saya jelasin bahwa itu hanya untuk bangsa Israel sunat lahiriah. Kan ya silakan dulu. Katanya wajib, ya. Tapi yang lahiriah ini wajib kata Mbak Mikana. Sementara Mbak Mikana bilang yang wajib cuman hati rohania. Itu masih mengganjal di pikiran saya. Itu aja sih. Iya, Bang, karena masih bingung dengan jawabannya. Bukan bingung, karena sunat hati itu kan untuk kita semua bangsa itu harus wajib. Karena sunat hati itu artinya meninggalkan manusia lama kita dan kita harus. Oh iya, silakan Nabi 26. Ini loh. Ini dulu Yuda. Nih. Jangan dipotong dulu nih. Nanti kamu nggak ngerti. Jadi satu. Israel itu keturunan Abraham secara fisik. Makanya disunat fisiknya. Orang Kristen keturunan Abraham secara rohani. Maka rohnya yang disunat, rohaninya, yaitu hatinya. Karena kita bukan fisiknya yang keturunan Abraham. Saya Cina, nggak mungkin jadi keturunan Abraham. Tetapi secara rohani, karena saya percaya janji Abraham, maka saya disebut keturunan Abraham secara rohani. Makanya saya disunat secara rohani. Kedua, Yesus itu disunat oleh bapaknya, dibawa ke bait suci. Tapi Yesus tidak datang ke bait suci sendiri, sunatin gua dong. Gak gitu.
Makanya Yesus tidak pernah memerintahkan sunat. Nggak ada ayatnya di Alkitab Yesus perintahkan sunat. Yesus Nah, tadi perintahkan kan karena tadi ada baptis. ayatnya. Sunat hati. Yesus perintahkan baptis. Sunat rohani diperintahkan kepada seluruh orang-orang percaya. Ada dalam Ulangan 30. Paulus juga mengulangi lagi, sunat disunat hatinya. Itu ada ditulis di Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Aduh, Gitu. Jadi bingung bukan saya. titiknya yang disunat. Kamu nggak nyampe, karena kamu berpikir cuma titik. Gitu Bukan nggak nyampe, abangnya masih berpikir terlalu, kalau bila saya bilang ya, kalau sudah jelas Alkitab mengatakan wajib, berarti dikerjakan. Kalau Alkitab jelas bilangnya sunat hati. Berarti Yesus hanya untuk bangsa Loh, Israel. Alkitab bilangnya Yesus sunat hati, untuk bangsa yang lain. Yesus itu untuk seluruh dunia, makanya Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, terus kenapa tadi jelas cuma kita secara lahiriah untuk bangsa Israel aja dikatakan Pak Mikana. Sementara tadi dia mengatakan itu wajib, itu masih. Kamu enggak, Mikana nggak ngomong gitu, saya tadi dengar. Kamu yang salah dengar. Coba saya mau dengar kata Pak Mikana ngomong. Dan itu coba pertanyaan kamu tuh pertanyaan yang muter-muter udah klasik itu, udah. Bukan muter-muter, coba tanya Mikana tadi ngomong apa? Coba tanya, jujur. Saya tadi dengar yang Mikana ngomong, tadi saya dengar loh. Apa kata karena kita tahu ayat-ayat ya, kita tahu pengajaran ini, makanya saya tahu persis yang dia mau ngomong Mikana. Mikana ngomong di awalnya tadi seperti apa Mbak Mikana tadi? Coba dengar. Kata dia wajib lahir dan wajib hati atau rohani. Benar nggak? Sebenarnya si Mas Yuda ini nggak nyambung. Kalau kita orang Kristen, sunat hatinya. Itu ayatnya ada jelas. Kesimpulannya Yesus itu memang saya tidak pernah ketemu Mikana loh. Saya tidak pernah ketemu Mikana loh ya. Saya nggak pernah janjian. Tapi memang kita semua orang Kristen. Ini ada pendeta satu lagi nih. Coba tanya sama pendeta satu lagi nih, pendeta Jeki. Jawabannya cuma sama. Coba ngomong pendeta Jeki tuh. Ini pendeta, dia pendeta benar ya. Saya pendeta, dia pendeta juga nih. Coba saya mau dengar pendeta satu lagi seperti apa jawabannya. Jeki. Coba. Ayo gimana Yesus Pak? Ngomong betul bahwa Taurat itu memang harus dilakukan. Tapi Taurat itu terbagi jadi 3. Hukum seremoni, hukum moral, sama hukum sipil. Nah, hukum Taurat yang moral ini tidak boleh dibatalkan. Tetapi yang adat istiadat itu sudah dibatalkan. Yesus bilang kan masalah makanan. Bukan masuk ke mulut yang najis, tapi yang keluar dari mulut. Yang masuk ke mulut, keluar ke jamban, beres. Nah, sejak itu, segala makanan dinyatakan halal. Sama dengan sunat. Sunat jasmani itu juga tidak berpengaruh apa-apa. Karena itu hanya mengikatkan perjanjian antara anak cucu Abraham dengan Abraham. Tapi ketika Yesus itu ada, dengar dulu, bentar. Jelas dikatakan bahwa yang penting itu hati yang bersunat. Artinya hatinya diperbarui. Itu loh. Hatinya diperbarui. Gitu loh. Makanya banyak sekali, maaf ya, saya nggak tahu kamu Muslim atau Kristen. Saya Muslim. Oke. Makanya banyak sekali orang-orang Muslim itu melihat ayat itu dicomot-comot. Misalnya gini, pada waktu itu Yesus melarang murid-murid Yesus memberitakan Injil di luar itu, ya kan, di luar Israel. Lalu ada lagi ayat lain berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Gini loh, saya kasih pemahaman gini. Ketika kamu kan jadi bapak nih, punya anak ya. Nah, kamu jangan pergi ke jalan. Bukan berarti itu berlaku selamanya. Itu ada waktunya. Ada waktunya kamu mesti ke jalan dan ke sekolah sendirian. Paham nggak maksudnya? Nah, makanya maaf ya. Makanya orang-orang Muslim itu nggak nyampe berpikir sampai di titik ini. Ketika Yesus bilang, jangan pergi ke sana, jangan pergi ke Asia. Roh Kudus melarang ke Asia. Bukan berarti itu tidak ke Asia, karena belum waktunya. Sama ketika jangan kamu misalnya, kalau di Jakarta ada pasar baru ya, jangan kamu ke pasar baru. Kenapa? Di sana ada banyak toko emas, toko berlian. Kenapa? Kamu belum sanggup ke sono. Gitu maksudnya. Tapi ada waktu setelah kamu besar, kamu bisa cari uang, kamu pergilah kamu ke toko emas itu. Kamu akan dapat emas, kamu bisa beli kenapa? Kamu udah ada uang. Artinya itu bicara ada waktunya dan belum ada waktunya. Makanya Alkitab itu kalau kamu tafsirkan secara cuman hurufiah doang, kamu akan tersesat. Makanya si Bang Juma itu, dia mau hebat kayak apapun, kita semua orang kita cuma ketawa doang. Kenapa? Dia cuma baca tulisannya doang. Dia nggak ngerti, dia cuma comot. Dia nggak ngerti makna sesungguhnya. Gitu loh.
Contohnya Mas, contohnya satu ya, dia dengar saya ngomong dulu. Saya pernah kemarin naik ke komal orang, saya marah besar. Kenapa? Karena Yesusnya dibilang maling, gara-gara nyuri keledai katanya. Lalu saya tantangin mereka, saya bilang, kalau mau sama saya debat 1 lawan 1 ya. Saya bilang, ada host cukup 1 orang, hostnya harus adil. Oh nggak bisa, oke. Tapi yang lain diam ya, diam. Akhirnya saya jelasin, ketika Yesus menyuruh 2 murid ke dalam kampung, kalian nggak mau bahas. Yesus itu maha tahu. Kok dia bisa tahu sebelum masuk kampung, di dalam kampung itu ada keledai. Dan dia tahu juga bahwa nanti di dalam kampung kamu akan ditanya semua orang yang punya. Kamu akan ditanya, ini buat apa kamu ambil? Lalu kan murid bilang, untuk Tuhan memerlukannya. Yang kamu nggak lihat di situ, yang kamu nggak garis bawahi, kok Yesus bisa tahu di dalam kampung itu ada keledai, dan di dalam kampung itu ada yang punya. Ini yang nggak dibahas. Dibilangnya Yesus saya maling, saya marah tuh sebenarnya di situ. Lalu yang kedua saya bilang, begitu ditanya, dia bilang apa? Suruh jawab apa? Tuhan memerlukannya. Lu nggak mau bahas di situ, saya bilang. Yang mau naik keledai siapa? Yesus, betul nggak? Yesus kan? Dia bilang, Yesus yang suruh jawab. Kalau ada orang tanya, bilang, Tuhan memerlukan. Artinya yang pertama, Yesus itu maha tahu, dia adalah Tuhan. Yang kedua, dia bilang, siapa memerlukan Tuhan? Berarti dia yang mau naik keledai, dia adalah Tuhan itu sendiri. Orang muslim mana ngebahas sampai kayak begini. Yang di otaknya mereka cuma bilang, wah Yesus tuh maling, Yesus tuh pencuri. Bukti ada keledai, kalau nggak ditanya begini, kalau ditanya begini. Udah saya jelasin begitu, masih kurang ajar mereka. Lalu keledai dipulangin nggak katanya? Kan kurang ajar namanya itu. Iya, karena mereka tuh kan sukanya framing, mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Tapi di ayat itu justru membuktikan Tuhan Yesus itu Allah yang maha tahu, dan juga dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan Tuhan memerlukannya. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang maha besar. Enggak gitu loh, gini loh. Tadi kan Gini, Mas Yuda, sudah ya. Saya potong dulu sebentar ya. Aduh. Kamu kalau baca Alkitab, harus benar-benar pertama kamu mesti tenang. Makanya ada ayat itu, renungkanlah firman itu. Artinya firman itu perlu bisa direnungkan, harus direnungkan. Kalau kamu nggak renungkan, cuma comot-comot ayat doang, ya maaf ya, anak TK juga bisa ngafal. Paham nggak maksudnya? Ada satu lagi yang buat saya marah kepada semua mereka itu. Oke, saya mau bicara lagi. Tunggu sebentar. Nggak tunggu sebentar. Kamu biar tahu dulu bagaimana cara mengulas Alkitab. Cara membaca Alkitab, cara merenungkan Alkitab. Gitu loh. Percuma. Tunggu bentar. Kamu mau bahas apapun akhirnya berdebat di sini. Saya perlu pandu kamu dulu bagaimana cara membaca Alkitab itu dengan benar. Enggak. Salah satu lagi pertanyaan saya bukan bertanya tentang gimana cara baca Alkitab, gimana cara harus merenung, bukan itu. Betul, saya paham. Ya, saya butuh penjelasannya. Kalau seperti ini sama aja Anda mengasih saran seperti saya untuk masih menggagal saya itu masih belum selesai. Dia nanya. Bukan mengarahkan kemana-mana gitu loh pendeta. Saya bilang sama si Yuda, nggak mungkin Mikana bilang begitu. Ini Pastor kan juga pendeta juga. Ini saya tunjukkan ke dia. Gini loh, kita nggak janjian. Sebelumnya saya pernah lihat bahwa tidak dia bilang apa? Orang gini. Sunat. Pendeta tadi. Sekarang kamu percaya kan? Kamu kan bilang itu orang Katolik itu sunat wajib. Bundulnya apa yang orang Katolik itu sunat wajib. Haramkan semua kalau dari makan kamu itu bicara. Ya satu-satu bicara, nggak kedengaran. Dua-duanya bicara, nggak kedengaran kita. Bentar. Bertiga aja yang bicara. Iya, sekarang saya lagi bicara, saya kan lagi ngomong sekali. Yuda, bentar. Dia kan tadi nggak ngikutin, makanya saya kasih belum ada ngomong tadi. Jadi gini, kamu diam dulu Yuda. Nih, jadi kamu kan tadi nanya, ya, itu orang Kristen disunat, itu teman saya disunat wajib, itu orang Katolik wajib disunat. Nah, tadi kan kamu bilang, tuh Mikana tadi bilang, nggak mungkin Mikana bilang begitu. Tiba-tiba si Pastor Jack masuk. Nah, Pastor Jack juga ngomong kan, orang Kristen itu nggak ada kewajiban disunat. Karena kan kamu masih nggak percaya lagi. Nih kita 3 pendeta semua, saya pendeta beneran. Ini Pastor Jack pendeta beneran. Kamu tahu lagu itu ya? Ada namanya Bapak Sentuh Hati. Ini beliau yang ciptain nih. Bapak kau sungguh baik dan salah. Bapak kau sungguh baik ya maksudnya. Itu beliau ini pendeta beneran, saudara. Kamu lihat browsing di Google Bambang. Itulah ya. Itu nanti keluar tuh nama beliau tuh. Ya saudara, sorry. Jadi dia itu pendeta beneran, saudara ya. Jadi kamu sendiri kan kamu sudah dengar sendiri, nggak ada kewajiban ini. Kita 3 pendeta kita udah ngomong nih. Kalau kamu masih mau ngeyel bahwa orang Kristen wajib disunat,
ya berarti memang dasar otaknya kamu ada yang salah tuh. Iya, karena tadi kan saya jelaskan sunat lahiriah itu memang wajib bagi bangsa Israel karena sudah tertulis jelas secara eksplisit diperintahkan di Kejadian 17. Nah, kalau kamu bukan keturunan Abraham dari Ishak, kamu disunat artinya kamu budaknya Israel. Karena sunat lahiriah itu diperintahkan untuk bangsa Israel ya. Nah, kalau saya kan bukan keturunan Abraham atau keturunan bangsa Israel secara biologis. Saya orang Batak, saya orang Indonesia. Jadi ngapain saya sunat lahiriah? Karena sunat lahiriah itu hanya diberikan kepada bangsa Israel karena memang hukum Taurat hanya diberikan kepada bangsa Israel sebab Mesias itu datangnya ke bangsa Israel karena mereka adalah bangsa pilihan. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Yohanes 4 ayat 22. Nah, tapi kalau kita itu ada juga sunat rohania, yaitu sunat hati. Dan itu memang wajib dilakukan oleh seluruh bangsa. Yang diperintahkan Tuhan Yesus tadi di Ulangan 10:16. Nah, sunat hati itu apa? Tinggalkan manusia lamamu, jadilah menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus yang bertahta dalam hatimu, bukan dirimu. Jadi kita harus hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah-buah roh. Nah, apa itu buah-buah roh yang tertulis di Galatia 5 ayat 22? Nah, begitu saudaraku Yuda ya, supaya paham ya. Dari tadi saya tanya kamu tentang sunat secara eksplisit yang diperintahkan di dalam kitabmu, kamu nggak tunjukin. Mana, udah dapat belum? Temennya tadi katanya nyariin. Mikana. Saya bacakan satu ayat, Mikana. Saya bacakan satu ayat ya. Keturunan Ismail itu nggak ada yang disunat, Mikana. Nih, Yohanes 7 ayat 22. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Musa ya. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jadi itu cuma perjanjian secara nenek moyang doang. Abraham itu mana, kamu matiin itu mic-nya. Halo. Nah. Halo. 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 Iya kita dengar, saudaraku, kita dengar. Ini orang lagi itu dia Mikana, kamu salah orang nih Mikana. Sakit dia. Oke, gini aja Yuda. Artinya gini. Tunggu, saya bentar. Kamu masih bingung dengan jawaban pendeta yang di bawah. Kamu memahami Alkitab tidak boleh hanya dari satu ayat aja. Kenapa? Karena satu ayat itu berkaitan dengan ayat yang lain. Ketika satu ayat berkata, kamu nggak boleh pergi, bukan berarti nggak boleh pergi. Itu ada maksudnya, kenapa nggak boleh pergi? Paham nggak maksudnya? Lalu kenapa bersunat? Ada kenapa tidak bersunat? Kalau bersunat itu dijelasin sama tadi Mikana sama Pastor Paul. Bahwa bersunat itu perjanjian antara Abraham dengan keturunannya. Mikana udah ngomong, kamu keturunan Abraham bukan? Jawab. Saya. Ya. Saya kalau agama Muslim itu memang diwajibkan dalam Al-Quran. Ya mana perintahnya? Mana perintahnya? Secara eksplisit mana? Di dalam kitab saudara mana? Bukan. Saya kalau kamu keturunan Abraham sih ngomong Israel sekarang nih. Ngomong Abirani nih. Kamu keturunan Abraham secara biologis? Jawab dulu dong. Halo? Kamu keturunan Abraham bukan secara biologis. Oh, saya bukan keturunan Abraham secara biologis. Oh ya udah, berarti nggak perlu. Karena di Alkitab kita yang dimaksud di sunat itu untuk keturunan Abraham secara lahiriah. Jelas ya? Udah jangan ngebantah, itu udah di Alkitab. Kamu nggak bisa berubah kita. Tapi dalam Alkitab Anda dikatakan kalian itu wajib sunat. Ya sudahlah, Yuda, saya rasa udah cukup dulu. Bentar dulu, Bang Jack. Keturunan Abraham. Bang Jack, ini kayaknya dia nggak nyambung. Yuda, dari tadi saya minta data dari kitab saudara, sunat secara diperintahkan secara eksplisit di dalam kitabmu. Dari tadi kamu nggak tunjukin. Mana temannya tuh yang nyari-nyari? Ya sudahlah, saudaraku ya. Saudaraku yang baik hati, saya rasa udah cukup dulu. Halo? Karena kamu juga nggak bisa nunjukin data juga, kamu nggak bisa ya. Nah, kamu nuntut orang sunat, tapi kita minta datamu juga, kamu nggak bisa berikan. Ya sudahlah. Tunggu, kamu mau lihat nggak? Saya udah bersunat juga nih. Itu wajib. Saya kasih lihat mau nggak? Saya udah bersunat juga. Kenapa? Mau lihat nggak? Saya punya bersunat juga nih. Boleh, nggak apa-apa.
Tapi saya bersunat itu bukan karena keturunan Abraham, tapi untuk kebersihan. Nah, itu salah satu manfaatnya kenapa dalam Al-Quran kita diwajibkan sunat, itu salah satu manfaatnya. Itu bicara lain lagi, itu bicara kedokteran, bicara ilmu pengetahuan. Ini bicara di Alkitab. Tujuan Al-Quran itu mengatakan kita wajib sunat itu adalah salah satu faktanya untuk kebaikan kita. Sekarang saya balik tanya, apakah yang nggak disunat itu pasti kotor? Kenapa? Sebentar. Mikana, saya kasih ngomong dulu, Mikana. Ini masalah kebersihan, ya. Kamu nanti lihat di statistik Google, ya. Ternyata penyakit kelamin paling banyak itu di negara Arab sama di Indonesia loh, dibanding dengan di Eropa yang nggak sunat loh. Mampus. Bukannya ahli dokter mengatakan kalau kita sunat itu malah lebih bersih dibanding orang tidak sunat? Dengar dulu makanya saya ngomong. Mana ada di penyakit kelamin? Siapa bilang nggak ada? Di Arab sama di Indonesia dibanding dengan negara-negara Mana datanya saya mau lihat? Mana buktinya? Mana? Kalau emang ada kata-kata seperti itu. Loh memang iya, memang di Google, memang ada. Kamu cek aja, ada. di Google aja. Semua kelamin ahli kesehatan di negara Arab sama di Indonesia. Orang HIV lebih tinggi di Arab daripada di Indonesia daripada di Eropa. Paham? Anda mau berdebat di mana pun saya tanya sama kamu sekarang. Saya tanya sama kamu sekarang. Iya. Apakah orang yang disunat udah pasti nggak bisa kena penyakit kelamin dan lain sebagainya? Oh, pasti bisa, bisa. Satu. Kedua, apakah orang yang sudah disunat tetap bisa kena penyakit kotor apakah enggak? Walaupun dia nggak Islam. Bisa. Orang yang seperti itu bisa dan juga jorok. Faktor. Yang kedua karena jorok. Joroknya itu kalau orang yang tidak sunat itu jorok karena kenapa tidak masuk di dalamnya? Oke, gini aja Bang Jack, saya rasa udah cukup dulu sama Bang Yuda. Soalnya apa yang kita jelaskan juga nggak masuk di pikirannya, nggak nyambung. Makasih saudaraku Yuda, Tuhan Kristus. Kalau sunat itu bersih. Nah, sekarang Anda mengatakan belum tentu. Gimana sih omongan ini bolak-balik sama aja nih orang? Mas Yuda, terima kasih saudaraku ya. Dari tadi Kak saya minta data nggak kamu tunjukin ya. Sudahlah saudaraku ya. Oke, terima kasih saudaraku sudah bertanya. Tuhan Kristus Allah yang Maha Besar memberkati dan mengasihi. Tepuk tangan buat Yuda yang cakep dan manis. Terima kasih Mas Yuda. Terima kasih semua. Tadi ada minta mana buktinya? Nih saya tunjukkan buktinya nih. Oh ya, bentar ya. Bentar dulu. Bang Firman, bentar dulu Bang, sabar. Bentar ya, nih saya tunjukkan buktinya penyakit itu ya yang bentar. Nih lihat ya. Tertinggi adalah Western Asia, Northern Africa, Sub-Sahara, Afrika Oceania, Northern tuh tertinggi itu. Tinggi banget tuh, termasuk Arab Saudi. Ya, sementara Amerika Eropa dikit banget tuh. Di negara-negara yang itu tadi ya yang tidak bersunat. Di negara-negara bersunat penyakit itu tadi ya tinggi banget tuh. Ya kan? Itu buktinya ya. Anda bisa browsing di Google tuh ya, dari WHO tuh. Oke itu ya, cukup ya buktinya ya. Ya, datanya dari WHO langsung ya. Oke, jadi akurat ya teman-teman. Jadi Nabi 26 tidak berbicara sembarangan. Thank you.